Kita mulai yuk teman-teman. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa.
kami mau lebih lagi bersama-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Saya serahkan sama Kak Son. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami berkumpul, hanya satu saja yang kami minta. Urapi kami, buat kami mengerti firman Tuhan, sehingga kami bisa menjaga langkah kami sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, dan di waktu hidup kami. Urapi Kak Ane yang mau sampaikan kebenaran, sehingga kebenaran ini betul-betul mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Kak Ane. Malam ini judulnya Tanda di Dahi. Kita tetap meneruskan Bible Study kita ya. Pelajaran tentang Alkitab yang kita sudah selesaikan kitab Kejadian, sekarang kita masuk ke kitab Keluaran. Nah, seperti biasa, saya selalu mengulang pertemuan sebelumnya supaya kita lebih mantap ya. Saya akan mengulang sedikit mengingatkan apa yang kita pelajari 2 minggu lalu. Nah, minggu lalu kita berbicara tentang kedaulatan Allah. Apakah benar Allah itu mengeraskan hati Firaun? Apakah kedaulatan Allah itu sama dengan takdir? Jadi kalau Tuhan sudah menentukan takdir seseorang, ya sudah suka-sukanya Tuhan. Apakah Allah bertindak suka-suka sendiri, sewenang-wenang? Orang-orang berkata bahwa, ya, Allah kan tidak bisa dipahami. Memang betul, manusia tidak sepenuhnya bisa memahami Allah. Siapa sih kita? Kita cuma ciptaan kok, Dia pencipta. Tetapi, segala tindakan Allah yang berkaitan dengan manusia, terutama dengan keselamatan kekal manusia, ya, jadi segala tindakan Allah yang berkaitan dengan kita pasti bisa kita pahami. Pasti bisa kita pahami. Ya. Di luar itu, pribadi Allah tidak bisa kita pahami. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak bisa kita pahami, yang tidak bisa kita mengerti dari pribadi Allah, maka itu pasti tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak ada kaitannya dengan kita. Tidak ada implikasinya dengan kita. Ya. Tetapi yang ada akibatnya, ada hubungannya dengan keselamatan kita sebagai manusia, apa yang Allah kehendaki kita lakukan, pasti kita paham. Gitu ya. Jadi Allah tidak bertindak suka-suka sendiri, itu sewenang-wenang berhubungan dengan kita manusia. Nah, di Alkitab dikatakan bahwa kita harus sempurna seperti Bapa, Matius 5 ayat 48. Artinya Bapa di surga itu pasti bisa kita pahami. Bagaimana kita bisa meneladani Bapa, bagaimana kita bisa sempurna seperti Bapa, kalau Bapa tidak bisa kita pahami. Ya, maka kita harus memahami pribadi dan karakter Bapa supaya kita bisa sempurna seperti Bapa. Nah, memang ada hal yang tidak dipahami ini tadi ya. Jadi kalau tidak ada hubungannya dengan kepentingan keselamatan manusia, ya tidak bisa dipahami. Oke. Pertanyaannya, kalau kita masuk ke dalam kitab Keluaran, di situ sudah dikatakan bahwa Allah mengeraskan hati Firaun. Ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, ya, Musa ini sebagai pangeran Mesir, 40 tahun di istana Firaun, kemudian suatu saat dia ketahuan membunuh seorang Mesir dan dia lari ke padang gurun. Di padang gurun di Midian, dia ikut di rumah mertuanya, di rumah Bapak Yitro. Dan kemudian ketika suatu hari dia sedang mengerjakan pekerjaannya, yaitu menggembalakan domba, dia melihat semak belukar yang terbakar tetapi tidak hangus. Nah, disitulah Tuhan memanggil Musa. Musa, ayo, engkau kuutus. Bebaskan bangsamu dari perbudakan Mesir. Ketika Tuhan memanggil Musa, Tuhan berkata, aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Jadi Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang di luar batas waktu, kalau kita kan punya garis waktu itu ke depan ya, lurus.
Ya, lurus. Kita nggak bisa balik ke belakang. Dimensi waktu kita ke depan, kita nggak pernah mundur. Tetapi Tuhan, itu Tuhan di luar waktu, karena Tuhan yang menciptakan waktu. Kita di sini dan sekarang saat ini. Kita tidak hidup di masa lalu, kita belum sampai ke masa depan. Kita di sini dan sekarang. Tetapi buat Tuhan, di sini dan sekarang bisa masa lalu. Bisa sekarang, dan bisa masa depan. Jadi Tuhan Maha Tahu, Tuhan di luar batas waktu. Karena Tuhan yang menciptakan waktu. Tuhan mau lihat waktu yang mana aja, Tuhan bisa. Nah, karena Tuhan Maha Tahu, Tuhan berkata bahwa Ia tahu Raja Mesir tidak akan membiarkan orang Israel pergi kecuali dipaksa dengan tangan yang kuat. Jadi di sini tidak ada kata bahwa Tuhan niat mengeraskan hati Firaun ketika Tuhan bertemu dengan Musa. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib. Ya, jadi Tuhan tidak berencana mengeraskan hati Firaun, tapi Tuhan tahu bahwa Firaun akan berkeras hati. Nah, memang dikatakan bahwa Tuhan akan mengeraskan hati Firaun di pasal 7. Tadi kan di pasal 3 ya, ketika Tuhan memanggil Musa. Di pasal 7 Tuhan berkata Tuhan akan mengeraskan hati Firaun. Kapan hati Firaun dikeraskan? Kalau kita lihat ketika Musa mendatangi Firaun, memohon supaya bangsa Israel dikeluarkan dan menunjukkan mukjizat tongkat menjadi ular, di situ bisa ditiru dan Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Kemudian datanglah 10 tulah. Air menjadi darah bisa ditiru. Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Katak bisa ditiru oleh ahli nujum Mesir. Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Kemudian ketika tulah ketiga nyamuk tidak bisa ditiru dan diperingatkan oleh para ahli-ahli sihirnya, Firaun tetap mengeraskan hati. Tulah keempat Firaun mengeraskan hati. Tulah kelima Firaun mengeraskan hati. Barulah di tulah keenam di situ dikatakan bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tulah ketujuh hujan es. Di sini kembali Firaun dan para pegawainya mengeraskan hati mereka sendiri. Firaun seolah-olah kapok dan berjanji membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi setelah reda, ya, setelah hujan es, huru, badai itu reda, apa yang terjadi? Firaun licik. Nggak jadi. Dia mengingkari janjinya sendiri. Dia mengeraskan hati. Tulah ke-8 Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tulah ke-9 Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ya. Jadi kita lihat bahwa Firaun ini orangnya memang keras hati. Nah, orang yang keras hati Tuhan keraskan. Orang yang jahat akan semakin jahat. Orang yang mau hidup kudus akan semakin Tuhan proses untuk dikuduskan, untuk disucikan. Itu maksudnya. Jadi bukan tanpa alasan tiba-tiba Tuhan mengeraskan hati seseorang, Tuhan membuat baik seseorang. Enggak tanpa alasan, enggak sewenang-wenang gitu ya. Kenapa? Oh, Tuhan tidak bisa dipahami. Bukan. Tapi memang orang yang jahat akan semakin jahat. Kitab Wahyu berkata demikian. Orang yang suci, orang yang benar akan semakin diproses menjadi lebih benar di hadapan Tuhan. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang punya tatanan, Tuhan yang adil. Tuhan yang teratur, bukan Tuhan yang semena-mena yang nggak bisa ditebak gitu maunya apa. Ngeri benar kalau kita punya Tuhan yang nggak bisa ditebak maunya apa. Ya. Di Keluaran 10 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepadanya, pergilah menghadap Firaun sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini. Jadi bukan tanpa alasan kalau Tuhan membuat hati Firaun berkeras. Firaun sendiri yang berkali-kali mengeraskan hati dan licik. Ya. Tulah-tulah itu adalah lambang dari dewa-dewa Mesir. Lambang dari dewa-dewa Mesir yang dipukul oleh Yahweh. Ya, bagaimana sungai Nil yang adalah sumber kehidupan mereka, yang mereka agung-agungkan, yang berkaitan dengan kehidupan dan kesuburan, itu Tuhan buat air menjadi darah, sumber kehidupan orang Mesir. Kodok, lambang kesuburan, kemudian juga ketika kegelapan itu adalah lambang dewa matahari ya. Terus Barah itu ya dewa kesembuhan dan seterusnya dan seterusnya. Itu jadi lambang dewa-dewanya Mesir semua. Nah, jadi Tuhan menunjukkan kekuasaannya dan memukul dewa-dewa Mesir, bahkan memukul Firaun sendiri yang disamakan dengan dewa, yaitu ketika kematian anak sulung. Jadi Tuhan, saya katakan tidak bisa dalam tanda kutip, tidak bisa memaksa orang menjadi baik. Apa maksudnya tidak bisa memaksa orang menjadi baik? Tuhan itu punya tatanan.
Tuhan itu punya aturan. Ya Tuhan bisa aja membuat orang menjadi baik sewenang-wenang, tapi Tuhan nggak bisa sewenang-wenang. Tuhan punya aturan dan Tuhan tidak bisa melanggar aturannya. Mengerti ya? Tuhan itu yang membuat aturan dan dia tidak bisa melanggar aturannya sendiri. Karena itu dia tidak bisa memaksa orang menjadi baik. Demikian juga setan tidak bisa memaksa orang menjadi jahat. Setan bisa menggoda orang untuk menjadi jahat, tetapi dia tidak bisa memaksa. Maka kalau kita tergoda, ketika ada godaan datang, kita yang memutuskan apakah kita tunduk kepada godaan itu atau kita melawan untuk kuat dan menolak godaan itu. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan, di dalam doa Bapa kami, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Bukan maksudnya Tuhan membawa kita ke dalam pencobaan, tapi kita yang harus pergi dari pencobaan itu. Kita yang harus lari dari pencobaan itu. Kita yang harus tolak pencobaan itu. Ya. Jadi Tuhan tidak bisa memaksa orang menjadi baik, setan juga tidak bisa memaksa orang jadi jahat. Jadi apakah Allah mengelaskan hati manusia? Tidak. Di Zakaria 7 ayat 9 sampai 12 dikatakan bahwa manusialah yang memilih untuk mengeraskan hatinya sendiri. Ayat yang 11 dikatakan begini. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu Amril. Supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaran para nabi dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Jadi Tuhan kasih peringatan, tetapi orang tidak mau menghiraukan. Jadi mereka membuat hatinya keras. Allah tidak pernah punya inisiatif untuk mengeraskan hati manusia atau membinasakan manusia. Kecuali manusia itu sendiri yang mengeraskan hatinya, menjadi bebal. Dan Tuhan akhirnya membuat dosa manusia itu genap. Inilah yang terjadi pada bangsa-bangsa yang Tuhan ingin halaukan di tanah Kanaan. Nah, kemudian ketika Tuhan memukul Mesir dengan 10 tulah dan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, dari perbudakan, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, inilah yang dinamakan Hari Raya Paskah. Paskah dalam Perjanjian Lama adalah pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dengan banyak tanda dan mukjizat. Jadi waktu Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir, Tuhan membuat banyak tanda dan mukjizat. Tuhan membebaskan bangsa Israel dengan banyak tanda dan mukjizat. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, ada tiang awan, ada tiang api. Kan di padang gurun itu kalau siang tuh panas banget ya. Jadi Tuhan kasih payung peneduh tiang awan. Dan kalau malam dingin banget, Tuhan kasih tiang api. Tuhan memimpin mereka pakai tiang awan dan tiang api. Kemana tiang awan itu bergerak, bangsa Israel pergi ke sana. Di padang gurun nggak ada air, batu dipukul, keluarlah air. Di padang gurun nggak ada makanan, Tuhan kirimkan mana. Di padang gurun nggak ada daging, Tuhan kirimkan burung puyuh. Jadi banyak tanda dan mujizat. Tetapi tanda dan mujizat itu ada batasnya. Berhenti ketika mereka harus masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus berperang, mereka harus berjuang, mereka harus taat pada Tuhan, pada tuntunan Tuhan untuk melawan bangsa-bangsa itu. Kalau bangsa-bangsa itu tidak mereka perangi, tidak mereka lawan, mereka tidak bisa menduduki tanah itu. Jadi tanda dan mujizat yang demikian dahsyat berhenti ketika mereka masuk ke tanah Kanaan. Mereka akan masuk ke tanah Kanaan dan mereka harus berjuang sendiri. Demikian juga ya, hal ini seperti contoh buat kita. Hal ini seperti refleksi buat kita di zaman Perjanjian Baru. Kalau Paskah di Perjanjian Lama, pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Paskah di Perjanjian Baru adalah pembebasan umat manusia dari perbudakan dosa. Itu adalah anugerah Tuhan. Ketika kita baru percaya kepada Tuhan, Tuhan bisa membuat mujizat-mujizat. Ketika kita berdoa, Tuhan langsung jawab. Sakit disembuhkan, bangkrut dipulihkan. Tetapi ketika kita mulai dewasa mengikuti Tuhan, kita mau masuk tanah perjanjian kita di surga sana, kita harus berjuang. Penebusan dosa, pembebasan kita dari dosa, dari kutuk dosa, dari hukuman dosa, adalah anugerah Tuhan.
bukan perbuatan kita. Tetapi ketika kita mau masuk tanah perjanjian baru, disucikan, dikuduskan, diproses Tuhan, harus dirubah karakter kita. Dan merubah karakter dosa kita perlu perjuangan. Orang yang biasa menyimpan sakit hati perlu berjuang untuk belajar mengampuni. Orang yang biasa ngomong kotor, nyeplas-nyeplos, misuh, harus berjuang menahan mulut. Orang yang biasa ngomongnya tajam harus berjuang menahan mulut. Enggak komentar. Orang yang biasa ngomongin orang, iri hati, harus berjuang. Nah, Yesus adalah anak domba Paskah yang menebus dosa semua manusia. Kalau di perjanjian lama ada hari raya roti tidak beragi, selama 7 hari mereka harus makan roti tidak beragi. Yesuslah roti yang tidak beragi itu. Yang tidak ada dosa, tidak ada kemunafikan di dalam dirinya. Tidak ada dosa cacat celah sama sekali di dalam dirinya. Jadi Yesus adalah pemenuhan nubuat di dalam perjanjian lama tentang Paskah pengorbanannya. Ya, pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi, sekarang Paskah ini Tuhan perintahkan untuk mereka memperingatinya. Di Keluaran pasal 13, kita lanjut ya. Keluaran pasal 13 ayat 3 sampai 10. Di sini dikatakan begini. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu, tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu, sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu. Bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktu yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Ya. Jadi di sini diperintahkan orang Israel untuk mengingat dan merayakan Paskah ini. Ya, ini masih di pasal 13 ayat 3 sampai 10 ini, mereka itu masih dalam keadaan di Mesir. Dan Tuhan memberikan firman ini. Ya, nanti kelak kamu ajarin ini sama anak-anakmu. Setiap bulan ini, tanggal ini, engkau harus merayakannya selama 7 hari. Ingetin dan ajarin itu kepada anak-anakmu. Nah, dikatakan begini, hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu. Apakah ini maksudnya tanda fisik? Kalau Tuhan katakan, ini ya, ibadah ini harus kamu ingat. Harus kamu ajarin ke anakmu. Ingat bahwa sekarang aku mengeluarkan kamu dari tanah Mesir dengan suatu perbuatan yang ajaib, yang luar biasa. Engkau ajarkan kepada anak-anakmu. Ini harus jadi tanda pada tanganmu dan jadi peringatan di dahimu. Apakah itu maksudnya orang Israel disuruh bikin tanda di tangan? Disuruh bikin tato di tangan? Disuruh bikin tato di dahinya? Apakah seperti itu? Tentu ini cuma figuratif. Tentu ini cuma kata-kata perlambang. Ya, kita harus ngerti bahwa bukan maksudnya ibadah ini adalah harus dibuat tanda. Bukan. Tetapi diingat, tanda di dahi itu diingat. Tanda di tangan itu artinya harus dikerjakan. Kenapa? Karena dikatakan begini, ibadah ini adalah karena mengingat hari itu harus kau pegang pada waktu yang ditentukan. Dari tahun ke tahun. Kau peganglah itu. Apa yang dipegang? Pegang sesuatu kan bukan. Kita harus memahami dulu kata-kata ini. Menjadi tanda pada tanganmu dan peringatan pada dahimu itu adalah kata-kata perlambang. Ya.
Kita pasti mengertilah, kalau kita baca ayat ini, kita ngerti, ini perlambang kok. Bukan orang Israel itu disuruh tato di dahinya, atau bikin tato di tangannya, atau buat sesuatu. Oke? Di ayat 16 diulangi lagi, diperingatkan lagi, hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Ya, sampai sini dulu jelas ya, bahwa tanda pada tangan dan peringatan pada dahi itu bukan sesuatu hal yang fisik, hal yang terlihat, tetapi itu adalah diingat. Peristiwa ini diingat. Dan kemudian dilakukan. Ibadah ini dilakukan, peringatan ini apa? 7 hari makan makanan roti tidak beragi, makan sayur pahit. Selama 7 hari merayakan Paskah. Mengingat anugerah Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Di kitab Keluaran dan Imamat ya diajarkan bahwa tanggal 14 sehari sebelum Paskah dari pagi sampai sore tidak boleh ada ragi di rumah. Dan pada waktu sore anak domba Paskah disembelih di bait Allah. Kemudian malam harinya karena orang Yahudi memulai hari yang baru itu ketika matahari terbenam. Ya, jadilah petang dan jadilah pagi. Itu artinya orang Yahudi memulai hari ketika matahari terbenam. Jadi malam harinya tanggal 15 Nisan adalah perayaan Paskah. Jadi tanggal 15 Nisan sampai tanggal 22 Nisan. Mereka merayakan Paskah selama 7 hari. Dan mereka makan makanan Paskah itu seperti ini. Ada sayur pahit, kemudian ada karoset itu campuran dari apel, kayu manis, dan kacang-kacangan. Itu sebagai tanda bahwa waktu di Mesir mereka membuat batu bata ya dari tanah liat gitu. Nah, kemudian ada air garam di mana itu adalah tanda air mata mereka ya yang penuh dengan kepedihan, tangisan mereka ketika mereka diperbudak di Mesir. Kemudian ada tulang, lambang pengorbanan. Kemudian juga ada roti tidak beragi, ada sayur pahit, kemudian ada telur yang direbus dan dibakar. Ya, jadi inilah makan malam mereka ketika Paskah. Ini harus dimakan oleh mereka. Rotinya tidak boleh beragi. Tidak boleh ada ragi sama sekali selama Paskah itu. Nah, kalau kita lihat di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus itu disembelih tanggal 14 Nisan. Jadi bukan pada hari Paskahnya, tetapi sehari sebelum Paskah, yaitu sore harinya. 14 Nisan itu hari persiapan. Kalau kita lihat di Yohanes, di kitab Yohanes, hari itu adalah hari persiapan Paskah. Yohanes 19. Ya, hari itu adalah ketika Tuhan Yesus mau disalib adalah hari persiapan Paskah. Jadi Yesus ketika disalib adalah anak domba Paskah yang disembelih. Karena pada tanggal 14 Nisan, pada sore harinya menjelang matahari terbenam, anak domba Paskah disembelih di bait Allah. Dan itulah saat ketika Tuhan Yesus disalibkan sebagai anak domba Paskah. Ya, dan malam harinya tanggal 15 Nisan perayaan Paskah. Orang Yahudi merayakan Paskah. Yesus adalah anak domba Paskah. Ya, jadi Tuhan Yesus bukan disalib ketika hari Paskahnya. Ya, bukan disalib ketika hari Paskahnya, bukan. Tetapi sebagai anak domba Paskah, bukan tanggal 15 Nisannya tetapi tanggal 14 Nisannya. Kenapa? Karena pada hari pertama Paskah sampai hari ke-7 itu adalah hari raya. Orang Yahudi nggak boleh menghakimi, nggak boleh ngerjain apa-apa. Jadi nggak mungkin ada penghakiman oleh imam-imam kepala. Nah, kita lanjutkan. Di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 itu Tuhan memberikan perintah. Kalau kita tahu itu adalah dekalog. Ada yang bisa menghafal dekalog ini 10 perintah Tuhan di sekolah minggunya. Nah, itu kembali diulangi oleh Musa di dalam Ulangan 5 ayat 1 sampai 21. Ulangan 5 ayat 1 sampai 21 adalah mengulang 10 perintah Tuhan. Ulangan 5 ayat 1 sampai 21. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Ya, seterusnya.
Nah, ayat yang ke-6, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga, keempat, orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintah. Ayat 11, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Allahmu. Ayat 16, hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ayat 17, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, artinya jangan berbohong. Ayat 21, jangan mengingini istri sesamamu dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, kalau kita lihat, ini adalah dasar. Ini adalah hukum moral yang sangat mendasar. Di semua budaya, hampir semua budaya di dunia, itu memiliki aturan seperti ini. Orang tua harus dihormati. Membunuh itu nggak boleh. Berzina pasti itu sangat-sangat melanggar ya. Mencuri milik orang nggak boleh. Ngebohong nggak boleh. Nah, iri hati, menginginkan milik orang lain juga nggak boleh. Makanya jangan jadi orang Kristen yang menginginkan milik orang lain. Ini loh, di hukum ini loh ya. Di dalam hukum Taurat, jangan mengingini milik sesamamu. Jangan mengingini istrinya, rumahnya, ladangnya, hambanya. Tapi kan orang Kristen banyak yang nggak ngerti. Padahal ini hukum yang dasar loh. Banyak yang nggak ngerti. Melihat rumput tetangga lebih hijau. Aduh, asik ya kalau aku punya pacar kayak pacarnya orang itu. Asik ya kalau aku punya suami kayak suaminya orang itu. Udah ganteng, gagah, pinter kerja, banyak duitnya, baik, rohani. Aduh, asik ya kalau aku punya istri kayak istrinya orang itu. Udah cantik, putih, udah gitu pinter masak, mulutnya manis, lemah lembut gitu. Aduh, asik ya kalau aku punya rumah kayak orang itu. Aduh, asik ya kalau aku punya mobil kayak orang itu. Maka ditumpang tanganlah mobilnya. Dalam nama Yesus, tahun depan aku punya mobil seperti ini. Tuh firman Tuhan katakan jangan mengingini milik sesamamu. Terus ketika kita nyari pembantu susah, nggak cocok-cocok gitu ya. Ada pembantunya tetangga, digaji berapa di situ? Sini kerja di sini aja. Itu kan mengingini. Di sini kan dibilang, jangan mengingini hambanya laki-laki, hambanya perempuan. Orang Kristen tuh seharusnya lebih. Ini tuh moral dasar loh. Semua agama, semua bangsa di dunia ngerti hal ini. Orang Kristen harusnya lebih ngerti lagi. Ini tuh harusnya udah lulus buat orang Kristen. Menghormati orang tua harus. Jangan berzina. Jangan mencuri, jangan korupsi. Jangan suka bohong, bohong kecil lah nggak apa-apa. Jangan suka bohong. Katakanlah apa adanya. Jangan buat mempermanis, kita bungkus dengan kebohongan. Bila ya katakan ya, bila tidak katakan tidak. Ini hal yang dasar. Level awal. Kalau saya boleh katakan ini pelajaran anak TK. Orang Kristen mestinya ngerti. Makanya kalau orang Kristen belum mengerti ini, belum Kristen, dia belum kenal Tuhan. Orang yang nggak kenal Tuhan aja ngerti hal ini loh. Ya, agama-agama lain ngerti hal ini. Bangsa-bangsa lain ngerti hal ini. Nah, kemudian sampai ayat 33 dikatakan, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu setelah lanjut umurmu di negeri yang akan kamu
duduki. Jadi itu masih konteksnya adalah tentang 10 hukum. Nah, mulai ayat yang ke-1, inilah perintah yang ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu tentang dekalog itu ya, 10 hukum itu. Atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang kepada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini diulangi lagi. Tadi di pasal 5 sudah disebutkan ini ya. Diulangi lagi di sini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaling, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar, yang baik, yang tidak kau dirikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut kepada Tuhan Allahmu. Jadi di sini ditekankan tentang takut akan Tuhan. Di sini diulangi lagi perintah yang pertama. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Di sini diulangi lagi, ditekankan lagi perintah yang pertama. Dan haruslah perintah yang pertama itu diikatkan sebagai tanda pada tangan dan menjadi lambang pada dahi. Juga harus dituliskan di tiang pintu. Ya, supaya apa? Supaya baik keadaannya. Coba saudara pikir. Apakah dengan menuliskan kasihi Tuhan Allah sebagai lambang di dahi, sebagai lambang di tangan, sebagai lambang di pintu, maka keadaan orang Israel menjadi baik? Apakah itu maksud Tuhan? Tentu kita ngerti bahwa ini adalah kata-kata kiasan, kata-kata figuratif. Artinya adalah orang Israel harus mengasihi Tuhan dan melakukan itu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, menaruhnya di dalam pikirannya, di dalam hati mereka, di dalam pikirannya, dan melakukannya dengan tangan mereka, dengan perbuatan mereka, menunjukkan bahwa mereka mengasihi Tuhan bukan cuma di pikiran, tetapi juga dilakukan. Itulah maksudnya lambang di tangan dan di dahi. Begitu bukan? Setuju nggak sampai sini? Itu bukan suatu lambang yang berbentuk terlihat. Bukan suatu lambang yang benar-benar suatu lambang yang fisik. Entah itu tato kan, entah itu tato Taurat gitu ya, 10 hukum dekalog. Bukan kan? Engkau harus mengikatkannya, diikat sebagai tanda di tangan dan menjadi lambang di dahi. Tentu itu harus dipikirkan dan harus masuk ke pikiran dan harus dilakukan. Nah, orang-orang non-Yahudi, tadi saya sudah contohkan bahwa di seluruh budaya dan di semua agama, aturan itu juga mereka punya. Taurat itu ada pada orang-orang non-Israel juga. Di Roma 2 ayat 14 dan 15 dikatakan, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak punya hukum Taurat Musa ya, yang dituliskan oleh Musa, bangsa-bangsa lain yang tidak punya hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Jadi gini, bangsa-bangsa lain kan nggak dikasih dekalog, tetapi mereka melakukan apa yang ditulis dari dekalog atau 10 hukum itu. Misalnya gini, bangsa lain nggak dibilang, hormatilah orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini milik sesamamu. Kan nggak dikasih hukum itu sama Tuhan kan? Tetapi mereka melakukan apa yang dituntut oleh hukum itu. Mereka bisa menghormati orang tua. Ya kan? Mereka bisa tidak berzina. Dan seterusnya dan seterusnya. Mereka melakukan hukum itu,
Artinya sebetulnya mereka memiliki Taurat yang ditulis dalam hati. Bukan Tuhan menulis dengan tangannya Tuhan. Tapi kalau dikatakan di sini, ditulis dalam hati mereka, Taurat itu tertulis, bukan mistik Tuhan yang nulis. Bukan. Tetapi ini diturunkan turun-temurun dari Adam dan Hawa. Makanya ketika waktu itu saya ditanya, gimana ya orang-orang zaman dulu kan nggak punya Taurat. Iya, Nuh belum tahu Taurat, Henok belum tahu Taurat. Apa dasarnya Henok bisa diangkat, orang lain nggak diangkat? Apa dasarnya Nuh dikatakan bahwa dia berkenan di hadapan Tuhan, sedangkan orang-orang sekitarnya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, sedangkan mereka saudara-saudara Nuh. Mereka masih berhubungan kerabat. Mungkin kakaknya, mungkin adiknya, mungkin sepupunya, omnya, tantenya, kakeknya, neneknya. Tapi dikatakan bahwa Nuh berkenan, mereka tidak. Apa dasarnya? Tentu mereka punya Taurat yang tertulis dalam hati. Bangsa-bangsa lain, Nuh itu bukan orang Israel. Nuh itu bukan hidup di zaman Musa. Belum ada hukum Taurat, tapi mereka memiliki Taurat. Dan itulah yang menjadi standar orang-orang zaman dulu. Roma 2 ayat 15, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Jadi ketika mereka mau melakukan suatu dosa, misalnya berzina, pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Ini salah. Di dalam hati nurani mereka berkata begitu. Kenapa? Karena di dalam hati mereka tertulis Taurat, dan itu tertulis bukan mistik, tetapi diajarkan turun-temurun dari nenek moyang mereka, dari Adam dan Hawa. Nah itu makanya di seluruh bangsa punya hukum moral yang serupa. Oke. Jadi Taurat bukan hanya ada pada orang Israel, tetapi ada pada bangsa-bangsa lain juga. Nah, kita masuk ke pembahasan kita. Apa itu maksudnya tanda di dahi? Di semua agama mungkin ada tanda di dahi ini. Tapi apakah tanda di dahi yang dimaksudkan di dalam kitab Taurat ini, karena kita bicara PL, baru minggu depan kita bicara PB ya, kita bicara soal PL, apakah tanda di dahi yang dimaksudkan di dalam kitab Musa ini adalah tanda yang terlihat? Apakah tanda fisik, tato, atau sesuatu yang ditempel suatu benda? Kita tahu tadi bahwa kita setuju. Itu pasti maksudnya Tuhan kalau ngomong gitu. Tuhan bukan naif gitu ya, suruh nempelin Taurat itu di sini. Mengasihi Tuhan, kasih tulisan di sini. Pasti bukan gitu. Tuhan kita cerdas kok. Di Ulangan 11 ayat 18 diulangin lagi. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu, di dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan itu harus menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, dan apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi diulangi lagi tadi yang di Ulangan pasal 6, diulangi lagi di Ulangan pasal 11. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan supaya umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Apakah dengan mengikatkan Taurat di dahi, di tangan, kemudian menuliskan Taurat di pintu gerbang, umur mereka menjadi panjang tanpa dilakukan? Tentu tidak. Tapi maksudnya apa? Taurat itu harus dipikirkan mereka siang dan malam, dan harus dilakukan, harus direnungkan dan harus dilakukan. Ya. Jadi ini tentu kita mengerti bahwa yang huruf merah ini adalah suatu perlambang atau kiasan, kata-kata kiasan atau figuratif. Tetapi orang Yahudi memaknai ini hal yang harafiah nih. Mereka pakai ini, tanda di dahinya. Ini adalah tefilim namanya. Mereka mengikatkan, betul-betul mengikatkannya di tangan. Nih, kita lihat gambar ini. Gagal paham nggak coba? Mereka kira dengan begini umur mereka panjang. Gagal paham nggak kalau mereka pakai kayak begini? Apakah ini yang diinginkan Tuhan? Kalau mereka ikatkan tanda di dahi dan ikatkan tali sembahyang di tangan, maka mereka akan diberkati oleh Tuhan, panjang umur, kemudian mereka bisa mengalahkan musuh-musuhnya, dan mereka bisa diam di tanah yang diberikan Tuhan. Kan bukan itu maksud Tuhan. Sayangnya mereka gagal paham.
Nah, ini namanya adalah tefilin. Ya, yang diikatkan di dahi dan di tangan ini tefilin. Di dalam tefilin ini ada ayat yang digulung, ditulis dalam perkamen dan digulung dan dimasukkan ke situ. Ayat-ayatnya ini. Ayat-ayat ini digulung dimasukkan di situ. Ya ini kan mirip kayak jimat ya. Kalau orang sini kan orang-orang Jawa sini, orang Manado, opo-opo, orang Jawa itu ada jimat. Orang-orang Indonesia lah sangat akrab dengan hal-hal yang seperti ini ya, digulung-gulung tulisan terus dimasukin ke dalam baju dipakai gitu. Ya. Tapi tentu bukan ini maksudnya Tuhan. Nah, misalnya gini. Di Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Di sini dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan pada lehermu. Apakah kita bikin kalung? Tulisannya setia, terus kita jadi setia dengan pakai kalung itu. Kan ini bodoh gitu. Tapi memang ada sih orang-orang Kristen sekarang juga yang kayak begitu, profetik gitu. Kalau pakai tanda-tanda terus seolah-olah sudah seperti itu. Kan enggak. Yang harus itu berubah pikiran, berubah perilaku. Yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan, bukan kita pakai lambang-lambang. Bukan dengan kita pakai baju putih terus hati kita jadi putih. Bukan kita pakai kalung tulisannya setia, kita jadi setia. Kita dikasih kalung sama pacar kita, tulisannya setia. Apa langsung jadi setia sama pacar? Kalau memang orangnya suka selingkuh, ya suka selingkuh aja. Yang bikin jadi setia apa? Kalau dia memang betul-betul niat untuk setia sama pacarnya, gitu kan? Nah sekarang sama Tuhan, mau diharafiahkan semua, kalungkan itu pada leherku. Terus kita betul-betul pakai kalung yang tulisannya setia. Tulisannya macam-macam, entah itu diberkati. Terus kita mendeklarasikan. Apakah dengan deklarasi, aku umat pemenang, betul-betul jadi menang? Enggak. Walaupun tidak deklarasi aku umat pemenang, kalau kita berjuang sungguh-sungguh untuk mengalahkan dosa, kita bisa menang. Tanpa perlu deklarasi-deklarasian. Nah, tetapi inilah orang Yahudi gagal paham. Jangan sampai orang Kristen juga gagal paham ya. Jangan sampai kita juga gagal paham ya kalau kita udah belajar. Di Amsal 7 ayat 2-3 dikatakan gini, berpeganglah pada perintahku dan kau akan hidup. Pegang perintahku dan kau akan hidup. Maksudnya apa? Dipegangin gitu? Ini Alkitab dipegangin? Kan bukan. Berpegang pada perintah itu maksudnya apa? Betul-betul kita jalankan itu. Kemudian simpanlah ajaranku seperti biji matamu, tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tuliskanlah pada loh hatimu. Tambatkan pada jarimu itu bukan kita ngiket-ngiket firman Tuhan dililit-lilit kayak begini ya. Bukan. Nggak akan mungkin kita bisa melakukan firman Tuhan hanya dengan melilit-lilit firman Tuhan di tangan. Walaupun dikatakan itu profetik, nggak ada. Ya, nggak ada seperti itu. Itu gagal paham kayak orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ya punya itu tadi namanya tefilim. Tefilim itu dari kata tefilah artinya doa. Jadi ada dua tefilah, satu di dahi, satunya lagi di tangan. Nah, kalau dalam bahasa Yahudi, kalau bentuk jamak itu belakangnya im, gitu. Jadi tefilah, karena tefilahnya ada dua, maka jadi tefilim. Nah, tefilim ini sudah ada sejak abad pertama, karena di dalam kitab Perjanjian Baru dikatakan ada tali sembayang di Matius 23 ayat 5. Ya. Nah, orang Yahudi memaknai apa yang Tuhan perintahkan itu secara harafiah, sehingga kehilangan maknanya. Kehilangan esensinya, kehilangan manfaatnya. Kenapa? Ya nggak bisa lah kalau firman cuma ditaruh sebagai kotak, ditaruh di dahi gini. Kita harus melakukannya. Nah, bagaimana dengan di Perjanjian Baru? Saya akan bahas nanti minggu depan lebih dalam lagi. Jadi orang Yahudi ya harus mengingat menaruh Taurat itu di pikirannya, harus hafal, dan mereka memang hafal. Karena sejak kecil mereka di-drill terus Taurat, terus di-drill. Ketika mereka akil balik, mereka harus diuji oleh para rabi,
dibawa ke bait suci, kemudian diuji oleh para rabi. Ketika mereka lulus, maka mereka disebut anak Taurat. Inilah yang terjadi pada Tuhan Yesus di Lukas pasal 2, ketika dia dibawa ke bait Allah dan kemudian hilang 3 hari. Nah, disitulah ada ujian ketika orang akil balik, ya, orang Yahudi. Kemudian mereka ditanyai, mereka dinyatakan lulus di situ. Tetapi sebelum umur 12 itu mereka tiap hari di-drill, diajarin Taurat sampai mereka betul-betul hafal. Nah, Tuhan ingin supaya Taurat itu ada di kepalanya dan ada di tangannya. Menjadi tanda di dahi dan di tangan. Artinya apa? Mereka hafal, mereka mengerti, mereka memahami, pikirannya penuh dengan Taurat, dan mereka melakukannya. Itu tandanya bahwa mereka adalah umat Allah. Tanda bahwa orang Yahudi adalah kepunyaan Tuhan, mereka punya tanda di dahi dan di tangan. Apa itu? Taurat. Mereka melakukan Taurat. Mereka pikirannya pikiran Taurat, tangannya melakukan, kehidupannya melakukan Taurat. Jadi umat Tuhan, orang Yahudi, ditandai oleh Tuhan di dahi dan di tangan mereka. Tapi tentu bukan tanda fisik seperti tefilim ini. Tapi tanda yang dimaksud Tuhan adalah Taurat mereka. Nah, Taurat ini juga saya katakan tadi bukan hanya ada di orang Yahudi, tapi ada di bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain bisa melakukan Taurat ini. Artinya Taurat ini juga ada di bangsa-bangsa lain. Bagaimana dengan umat Tuhan di Perjanjian Baru? Umat Tuhan di Perjanjian Baru, kalau di Perjanjian Lama umat Tuhan punya tanda di dahi dan di tangan, yaitu mereka melakukan Taurat. Di Perjanjian Baru di Wahyu 7 ayat 3 dikatakan, ya. Kata tanda di dahi di Perjanjian Baru pertama kali disebutkan di Wahyu 7 ayat yang ketiga. Wahyu 7 ayat 3 katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah, milik Tuhan, orang-orang yang menjadi milik Allah, dimateraikan oleh Tuhan pada dahi mereka. Tuhan sendiri yang memateraikan umat kepunyaannya di dahi mereka. Di dahi kita kalau kita umat kepunyaan Tuhan. Wahyu 9 ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Nah, ketika Tuhan akan menghukum bumi ini, Tuhan memateraikan dulu hamba-hambanya. Tentu materai ini bukan ditato salib gitu ya, bukan. Ada materai Allah di dalam dahi orang-orang percaya. Apa itu? Nah, kalau kita lihat kitab Wahyu ini adalah kitab nubuatan tentang akhir zaman. Dan pada umumnya kitab nubuatan tentang akhir zaman seperti Daniel pasal-pasal yang terakhir atau kitab Yoel dan seterusnya, ya, kitab-kitab nubuatan tentang akhir zaman, itu pakai bahasa-bahasa figuratif, bahasa-bahasa perlambang. Jadi jangan diharafiahkan bahwa Tuhan itu memateraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka, itu ada capnya gitu, kayak distempel gitu. Atau ditato, kayak anjing saya itu ditato di kupingnya gitu. Bukan seperti itu. Atau orang-orang yang nyebut nama Yahweh misalnya seperti itu, ada yang memahami hal seperti itu. Bukan. Tetapi orang-orang yang di pikirannya dan di hatinya itu berkenan kepada Tuhan, yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Itu maksudnya. Jikalau kita memiliki hati dan perasaan dan pikiran Kristus, artinya kita memiliki materai Allah. Nah, kitab Wahyu ditulis pada abad pertama oleh Rasul Yohanes. Kitab Wahyu ditulis pada abad pertama oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes adalah orang Yahudi, dan kitab Wahyu banyak memakai perlambang-perlambang Yahudi. Misalnya kata 3, kata 12, kuda-kuda. Kuda adalah soal, kalau di kitab Perjanjian Lama, kuda itu lambang kekuatan. Jadi banyak perlambang-perlambang yang dipahami oleh orang-orang Yahudi. Kita tidak bisa melihat kitab Wahyu itu dari sudut pandang kita sekarang. Saya sudah ajarkan ya di minggu-minggu yang lalu bahwa Alkitab itu harus dilihat kapan itu ditulis. Kalau kita misalnya baca misalnya kitab Majapahit dulu, kitab Empu Tantular, kitab Sutasoma, atau kita baca aja, misalnya
karya sastra zaman dulu, Siti Nurbaya, layar terkembang, itu 100 tahun yang lalu, 100 tahun lebih yang lalu. Kita memahami itu dari sudut pandang zaman itu, jangan dari zaman kita. Kalau dari zaman kita ketawa-ketawa, kita nggak ngerti. Kita pahami menurut pandangan zaman itu. Maka kita dalam kitab Wahyu juga, kita harus memandang kitab Wahyu, memahami kitab Wahyu dari sudut pandang penulisnya. Saya pernah ngajarkan gini, kalau saya bikin teks sama suami saya, misalnya saya nulis, "Pak, tolong ambilin ya bajunya cepetan." Misalnya ada orang duduk di sebelah saya, ngintip. Terus orang bisa berasumsi dengan pikirannya sendiri. Satu, misalnya asumsinya gini, tukang nyuruh-nyuruh suaminya. Misal seperti itu. Atau misalnya gini, wah baju apa ya yang diambil? Oh dia tadi nggak bawa baju toh, pergi. Atau misalnya gini, oh dia tukang jualan baju nih, gitu. Ada banyak asumsi-asumsi yang dipikirkan orang yang ngintip, yang nggak ngerti konteks saya ngomong sama suami saya. Maka supaya orang itu ngerti, dia harus memahami. Nah, orang yang baca misalnya HP itu, tanpa mengerti kejadiannya, akan ditafsirkan macam-macam. Nah, begitu juga kita dalam menafsir Alkitab. Kita harus melihat apa yang ditulis Alkitab dari sudut pandang penulis. Karena Alkitab itu ditulis, ada yang nulis dan ada yang ditujukan. Ada yang dikirimi surat. Paulus misalnya menulis kepada jemaat Roma. Ya harus kita pahami dari sudut pandang Paulus dan sudut pandang jemaat Roma. Jangan kita pandang dari sudut pandang kita sekarang. Kita pahami dulu keadaannya pada saat itu. Begitu juga kalau kita membaca kitab Wahyu. Ya. Kita kembali ke sini. Nah, kitab Wahyu ini dikatakan bahwa materaikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Tentu orang Yahudi udah ngerti tentang materai ini. Bahwa kalau hamba-hamba Allah yang dimateraikan ini tidak akan terkena perusakan di ayat 9 ya. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput di bumi atau tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Berarti manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya adalah orang-orang yang harus dimusnahkan, harus dihukum, begitu kan? Nah, Yohanes ngerti bahwa penulisnya pun penulis mengerti, penulis itu Yohanes, dan pembacanya pun mengerti dari sudut pandang Yahudi bahwa ini pernah terjadi, pernah dinubuatkan di kitab Yehezkiel. Nabi Yehezkiel pun bernubuat, lambang itu pun tidak betul-betul, Nabi itu betul-betul kasih lambang loh. Nah, kita lihat Yehezkiel 9. Yehezkiel 9, ayat yang keempat. Yehezkiel dipanggil untuk bernubuat. Mulai dari ayat yang pertama. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara nyaring. Maju kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini. Masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Jadi Yehezkiel melihat suatu penglihatan dan mendengar gitu ya. Suatu penglihatan ilahi. Lihat, 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Dan 1 orang di antara mereka berpakaian lenan dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Dan mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Jadi Yehezkiel melihat makhluk ilahi. Nah, langsung ayat keempat, firman Tuhan kepadanya, berjalanlah di tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tuliskanlah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang dilakukan di sana. Jadi ada orang-orang saleh di Yerusalem, ketika zaman Yehezkiel ini kan Yerusalem betul-betul keji gitu, betul-betul meninggalkan Tuhan. Tetapi masih ada orang-orang yang disisakan, masih ada orang-orang saleh, termasuk Yehezkiel ini, yang mengeluh karena segala dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel, bangsa Yahudi. Nah, Yehezkiel melihat dalam penglihatan bahwa orang-orang yang berkeluh kesah ini, orang-orang yang hatinya mencintai Tuhan dan betul-betul sakit melihat dosa bangsanya, itu ditandai ada makhluk ilahi yang membawa pena. Tentu ini tidak orang-orang Yahudi itu yang salah itu tidak ditandai tiba-tiba secara magic, secara ajaib gitu, tiba-tiba nggak kelihatan gitu, tiba-tiba seret aja disilang gitu. Karena huruf T itu bentuk
ininya bentuk kunonya itu seperti ini. Seperti ini. Nah, ini X gini, kayak X ini. Huruf T itu. Huruf T itu pelafalannya tuh tau. Artinya adalah tanda. Ya. Nah, tanda gitu. Jadi tidak mungkin tiba-tiba gitu ya, besoknya bangun orang-orang yang salah itu tiba-tiba ada tanda hitam di sini X gitu. Enggak kan? Itu kan penglihatan Yehezkiel. Dan memang nggak ada ceritanya di dalam sejarah, nggak ada bahwa kemudian ketika orang Yerusalem dikepung dan kemudian dibuang, orang-orang salah ini kemudian ada tandanya gitu. Enggak ada. Jadi ini adalah orang Yahudi mengerti bahwa apa yang ditulis di kitab Yehezkiel adalah figuratif. Adalah kiasan. Bukan benar-benar dikasih X di sini gitu. Maka di kitab Wahyu pun mereka pasti mengerti bahwa tanda di dahi itu maksudnya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalau di sini kan dikatakan bahwa di dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji, perbuatan jahat. Maka orang-orang hamba-hamba Allah ini juga dimateraikan. Jadi kita mengerti bahwa maknanya kalau di dahi tertulis namanya dan nama Bapaknya. Kemudian di Wahyu 14 ayat 1 dikatakan, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Tentu bukan dikasih, di sini kita kasih nama Yesus. Besok-besok bareng-bareng ya, rame-rame serbu tukang tato ya. Kasih di sini Yahweh atau Yesus gitu ya. Supaya kita punya tanda nih. Kan nggak begitu kan? Ya, jangan naif lah, jangan bodoh lah gitu ya. Kalau naif terlalu halus, bodoh lah gitu. Jangan bodoh kita rame-rame nyerbu tukang tato supaya kita punya tanda di sini. Karena tanda ini Tuhan yang taruh. Dan Tuhan taruh di hati orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita baca ayat ini ya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Ini di surga. Jadi orang-orang yang punya nama Allah di dahinya, mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Wahyu 22 ayat 3b sampai 4. Nah, yang harus dipahami, nama di dalam pengertian orang Yahudi atau di dalam pengertian Timur Tengah kuno, itu menunjukkan karakter atau kepribadian identitas si pemilik nama. Kalau misalnya di kitab Wahyu dikatakan, aku akan memberikan nama baru kepada orang-orang yang menang. Artinya Tuhan memberikan identitas yang baru ketika kita masuk surga nanti. Kalau di sini dikatakan tertulis namanya dan nama Bapaknya, artinya karakter dan kepribadian pribadi Allah itu, keagungan karakter Allah itu ada di dalam orang itu. Itu maksudnya. Ada tertulis namanya dan nama Bapaknya. Di Matius 5 ayat 48 dikatakan, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Kita harus memiliki karakter Bapa di surga. Di Filipi 2 ayat 5 dikatakan bahwa dalam hidupmu bersama, taruhlah pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Orang-orang yang dimateraikan adalah orang-orang yang memiliki karakter ilahi. Jadi, kalau di perjanjian lama, tanda di dahi dan di tangan adalah Taurat. Ketika orang Israel melakukan Taurat, maka Tuhan menandai mereka. Di dalam kitab Yehezkiel dikasih tanda Tau, T, ya. Adalah orang-orang yang hidup tidak seperti orang-orang sebangsanya. Karena itu mereka berkeluh kesah, mereka menangis ketika melihat kejahatan orang-orang sebangsanya. Dan orang-orang yang berkeluh kesah ini di kitab Yehezkiel dikasih tanda T. Karena orang-orang ini setia kepada Taurat. Setia melakukan Taurat. Di perjanjian baru, tanda di dahi itu maknanya sama
tetapi dengan kualitas yang berbeda. Maknanya sama, bukan harafiah. Bukan harafiah kayak orang Yahudi dikasih tefilim di sini. Bukan harafiah dikasih tato Yahweh di sini. Bukan harafiah dikasih bulat-bulat di sini tanda merah gitu. Atau apalah dikasih garis-garis gitu, atau item-item, atau abu, bukan. Atau dikasih abu di sini, disilang gitu. Bukan harafiah seperti itu. Tetapi di dalam pikiran kita merubah cara berpikir kita. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, ayat 2-nya dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, renewing of your mind. Jadi orang Kristen itu pikiran dipakai, tapi pikiran itu harus diperbaharui dulu. Bukan dibuang, pikiran itu bukan dibuang, bukan removing your mind, tetapi renewing your mind. Bukan removing your mind. Jadi jangan dibilang, udahlah beriman aja, udahlah nggak usah banyak tanya. Enggak. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Salah satunya dikatakan demikian ya, dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Jadi pikiran kita dipakai, tapi pikiran kita harus diperbaharui. Renewing your mind. Roma 12 ayat 2. Nah, orang-orang yang sudah berubah cara berpikirnya, memiliki pikiran dan perasaan Kristus, mereka itulah yang di dahi mereka tertulis namanya. Tentunya bukan cuma pikirannya aja yang berubah. Pikiran yang berubah menghasilkan perbuatan yang berubah, karakter yang berubah. Ketika pikiran dan karakter berubah, ketika pikiran dan perbuatan berubah, maka kita mencapai keserupaan dengan Allah. Itu maksudnya, kualitas manusia-manusia yang ilahi. Ya. Jadi jangan lagi kita terjebak dengan ketakutan lambang yang harafiah gitu loh. Naif kan, bodoh kan kayak orang Yahudi. Nih, dipakai seperti ini, dililitkan di jari, dililitkan di jari, dililitkan di dalam di dahi. Bukan itu maksudnya Tuhan. Ya. Jadi sekarang kita ngerti ya, bahwa orang percaya punya tanda di dahinya. Orang Yahudi punya tanda di dahi, orang percaya punya tanda di dahi. Nah, minggu depan kita akan berbicara tanda di dahi lebih dalam lagi, lebih jelas lagi dari kitab Wahyu, dan juga bagaimana tanda di dahi untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang menolak Tuhan. Oke? Sampai sini kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Silakan Kak Sony. Oke, saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan yang tentang The Beast, tentang 666, mungkin kita akan pilah untuk minggu depan ya. Nah, saya akan bacakan. Kalau tidak salah ada dikatakan bahwa PL itu bayangan yang digenapi di Perjanjian Baru. Apakah ayat dalam Keluaran 13 ayat 16 yang menyatakan bahwa Tuhan memberi tanda bagi umat pilihannya dengan tanda di dahi dan tangan, sehubungan dengan Wahyu 13 ayat 6, Wahyu 20 ayat 4, bahwa The Beast juga menggunakan tanda yang di dahi maupun tangan manusia itu. Juga berarti The Beast menandai miliknya. Kira-kira kalau tanda dari The Beast ini berupa apa ya, Kak? Nah, ini terserah Anda mau dijawab sekarang atau dijawab minggu depan. Ya, saya kan masih membahas untuk tanda umat Tuhan, ya. Masih tanda untuk umat Tuhan. Jadi minggu depan tanda untuk antikristus. Karena saya berkaitan dengan PL ya. Saya melanjutkan PL sudah sampai yang ke-8 dan saya masuk ke kitab Keluaran. Nah, tadi kalau nggak salah, apakah sama ya maknanya? Saya sudah jelaskan tadi, maknanya sama, tetapi dengan kualitas yang berbeda. Maknanya sama, tetapi dengan kualitas yang berbeda. Jadi, kalau di PL, tanda itu adalah kehidupan orang Israel, kalau tanda di tangan dan di dahi adalah kehidupan orang Israel yang taat kepada Taurat, merenungkan Taurat siang dan malam, dan melakukannya. Maknanya bagi umat Perjanjian Baru juga sama. Jadi kalau di PL itu bukan benda, di Perjanjian Baru juga pasti bukan benda yang terlihat dan teraba, bukan. Kalau di PL itu tentang pikiran dan perbuatan, pasti di Perjanjian Baru juga tentang pikiran dan perbuatan. Tanda di tangan dan di dahi. Masalahnya adalah kualitasnya yang berbeda. Kalau di PL, mereka cukup melakukan Taurat.
Lakukan ini, jangan lakukan itu, lakukan ini, jangan lakukan itu. Ada 613 hukum. Yang 613 hukum ini berdasar pada 10 hukum. Dekalog. Yang kemudian 10 hukum ini disarikan lagi oleh Tuhan Yesus menjadi 2. Kasih Tuhan Allah dan kasih sesama manusia seperti diri sendiri. Itu. Tetapi di perjanjian baru bukan lagi tentang dekalog. Tetapi kesempurnaan seperti Bapa. Memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus. Itu maksudnya. Jadi maknanya sama, kualitasnya yang berbeda. Tentang tanda bagi umat Tuhan. Umat Tuhan di perjanjian lama tandanya adalah melakukan dan memiliki Taurat dalam pikiran, dalam hati mereka, dan melakukannya. Tetapi dalam perjanjian baru tidak cukup melakukan Taurat. Tetapi harus sempurna seperti Bapa. Melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan yang Tuhan inginkan tidak bisa dirumuskan dalam rumusan buku hukum. Karena kehendak Tuhan bagi orang yang satu dengan kehendak Tuhan bagi orang yang lain bisa berbeda. Ya secara umum sama lah ya. Tetapi secara spesifik pasti beda. Tentu sebelum kita memahami kehendak Tuhan kita harus paham hukum dulu. Hukum itu istilahnya itu tingkat dasar. Kenapa? Karena semua orang di dunia juga ngerti itu yang harus dilakukan. Kalau orang Kristen nggak ngerti, maka itu bukan umat Tuhan, belum jadi Kristen. Jadi saya bahas sampai situ dulu. Saya tidak akan membahas apa yang akan dibahas minggu depan. Jadi saya membahas bagaimana tanda untuk orang percaya dulu, umat Tuhan dulu, baik itu di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Oke, lanjut. Pak Bambang Timur, apakah arti surga bagi Israel hanya satu hidup materi atau kelimpahan? 2, tanah perjanjian sebagai gambaran surga. Sebagai upah karena bisa memenuhi universal law, 10 perintah Allah. Terima kasih. Ya. Jadi memang surga buat orang Israel itu seperti Taman Eden. Surga buat orang Israel itu tempat fisik. Langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya aku akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi orang Israel memahami bahwa surga itu langit dan bumi seperti yang kita diami ini, tetapi baru. Ya. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tapi bergirang dan bersorak-sorak untuk selamanya. Jadi ada sukacita. Tetapi bergilanglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Jadi langit dan bumi yang baru itu adalah benda ciptaan. Benda fisik ciptaan, sama seperti langit dan bumi yang lama, tetapi di sana tidak ada kejahatan, di sana tidak ada air mata, kesusahan. Nah, di sini dikatakan, aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran bunyi tangisan atau bunyi erangan pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk, sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Nah, ini kan kiasan. Ya. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Nah, terus di sini ini ya. Ini juga kiasan. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang berbuat jahat atau berbuat busuk di segenap gunungku yang kudus. Jadi, nubuatan ini adalah gambaran dari surga yang sejahtera, gemah ripah, loh jinawi, di mana ada kedamaian. Tetapi bukan berarti betul-betul, oh, di sana itu masih ada kematian, kan ada yang umur, bukan itu maksudnya. Yang tadi dikatakan umur. Kenapa? Karena di sini juga dikatakan serigala dan anak domba akan sama-sama makan rumput. Nggak pernah gitu loh. Serigala itu nggak akan pernah makan rumput dari dulu, juga nggak pernah makan rumput. Karena serigala diciptakan bertaring, bukan ketika manusia jatuh dalam dosa kemudian serigala tumbuh taringnya gitu. Bukan ketika manusia jatuh dalam dosa terus serigala makan daging. Enggak, dari dulu juga serigala makan rumput. Serigala makan apa? Makan daging. Jadi
ini adalah gambaran bahwa langit dan bumi yang baru, surga menurut orang Yahudi ini ya, langit dan bumi yang baru itu sama tetapi dengan kualitas yang lebih baik karena di sana tidak ada kejahatan, tidak ada dosa. Ya kualitas bukan kualitas alamnya ya, tetapi kualitas manusianya jauh lebih baik gitu. Karena di sana tidak ada orang yang berdosa yang bisa masuk ke sana. Oke, lanjut. Punyanya Kak Putri. Iya. Berarti tentang tanda di dahi di PL dan PB berbeda ya, Kak? Termasuk arti tanda 666 di dahi. Nah, tadi saya katakan bahwa tanda di dahi di PL dan PB itu sama maknanya, beda kualitasnya. Jadi gini, kalau di Indonesia ada beras, di Jepang juga ada beras. Beras adalah makanan pokok, sama-sama makanan pokok orang Indonesia, sama-sama makanan pokok orang Jepang, ya Putri ya. Tapi mungkin beras di Jepang itu lebih enak daripada beras di Indonesia, mungkin. Misalnya kenapa? Karena di sana berasnya pakai beras ketan, jadi lengket-lengket. Atau berasnya misalnya beras organik, misalnya begitu. Oke? Nah, itu yang saya maksudkan tanda itu sama maknanya, tapi beda kualitasnya. Kalau tanda di dahi buat orang PL adalah pikiran dan perbuatan yang berlandaskan pada Taurat. Firman Tuhan di PL. Maka di PB, tanda di PB buat umat Tuhan adalah pikiran dan perbuatan yang serupa seperti kehidupan Tuhan Yesus. Itu yang untuk umat Tuhan. Nah, sebaliknya gimana? Ya pasti sama juga. Untuk yang bukan umat Tuhan juga pasti kayak begitu juga dengan makna yang kebalikannya. Ya, kita dengarkan lengkapnya minggu depan, oke? Lanjut Luki, yang di sini kita habisin dulu. Berikutnya ini, Kak Ana mau tanya tentang hubungan tulah dengan kejadian-kejadian yang terjadi saat ini. Apakah itu berarti Tuhan marah atau bagaimana? Gini, tulah itu diberikan Tuhan kepada orang Mesir supaya mereka membebaskan bangsa Israel. Saat ini tidak ada tulah. COVID ini bukan tulah dari Tuhan, bukan. Tetapi ini memang dunia itu kalau kita baca di kitab Wahyu, memang dunia itu akan semakin hancur. Kalau misalnya kita merenung ya, Tuhan kenapa ini terjadi? Apa yang Tuhan mau dari semuanya ini? Kita bisa mendapatkan jawaban kok. Oke, dulu kita mungkin orang-orang mungkin nggak ingat sama Tuhan. Sekarang dengan adanya kondisi begini, di mana perekonomian hancur, kesehatan hancur, orang gampang mati, orang kan lebih dekat dengan Tuhan kan? Ini salah satu misalnya tanda untuk kalau kita mau refleksi ya, kita mau merenung. Mungkin ini salah satu Tuhan izinkan supaya orang itu sadar, orang itu mengingat Tuhan. Orang itu kembali kepada Tuhan. Orang itu bertobat. Tetapi ini bukan hukuman. Misalnya, oh ini hukuman buat orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Lah, nyatanya pendeta-pendeta banyak yang mati kok. Orang-orang yang baik juga, orang-orang saleh juga banyak yang mati kok. Ya. Gitu. Ini bukan hukuman Tuhan, bukan. Tapi ini diizinkan Tuhan. Ya, jadi ini bukan untuk menghukum seperti di tanah Mesir itu, bukan. Oke, lanjut. Mohon maaf, untuk Yohanes 17 ayat 12, ada orang yang memang ditakdirkan binasa. Versus tadi, Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Apakah memang dalam Yohanes 17 ayat 12 ada orang yang ditakdirkan tidak selamat? Yohanes 17, ini ya. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Saudara harus mengerti ya bahwa Alkitab yang ditulis di LAI ini bukan bahasa aslinya. Jadi Rasul Yohanes bukan menulis dalam bahasa Indonesia. Rasul Yohanes bahasa aslinya menulis dalam bahasa Yunani. Oke? Jadi ini adalah hasil penerjemahan. Dan di dalam setiap penerjemahan pasti ada penafsiran dari apa yang dipercayai oleh si penerjemah.
Kata ditentukan untuk binasa nggak ada di sini. Contohnya aja ini. Tidak ada seorang pun yang hilang kecuali anak kebinasaan. Tidak ada kata ditentukan. Tidak ada seorang pun yang hilang tetapi anak kebinasaan. Supaya kitab suci digenapi. Jadi tidak ada kata ditentukan. Tuhan Yesus tidak pernah, Allah tidak pernah menentukan seorang pun untuk binasa. Nggak pernah. Nah, apa artinya anak kebinasaan? Nah, anak kebinasaan ini secara mudah saja artikan bahwa dia adalah anaknya iblis. Kenapa dia jadi anak iblis? Karena dia memilih jadi anak iblis. Contohnya Firaun. Kenapa Firaun jadi Tuhan keraskan hatinya? Karena dia memilih untuk berkeras hati. Nah, kalau kita lihat, ini adalah maksudnya Yudas. Kita lihat, Yudas itu dari awal, memang dia selalu mencuri. Walaupun dia sudah mengikuti ajaran Tuhan Yesus 3,5 tahun, dididik langsung oleh Tuhan, dia nggak pernah bertobat, hatinya tetap serakah. Di akhir ketika dia menyerahkan Tuhan Yesus pun, dia sama sekali bukan maksud untuk membunuh Yesus. Enggak. Kemungkinan dia bermaksud untuk supaya Tuhan Yesus cepat-cepat menyatakan, karena pikiran orang Yahudi pada saat itu, Mesias adalah raja seperti Daud dan Salomo. Dia berpikir dengan menyerahkan Tuhan Yesus kan nih sakti nih, bisa meredakan badai gitu ya, membangkitkan orang mati, kan dipikir sakti nih. Kalau ditangkap pasti Tuhan Yesus akan melawan. Dan memang pada saat itu kan Tuhan Yesus bilang bawa pedang kan, sampai Petrus bisa memotong telinga hamba imam besar. Nah, si Yudas pikir, wah ini waktunya perang nih. Yesus ini lama banget sih, nggak mau menunjukkan dirinya sebagai Mesias. Lama banget sih ditunggu-tunggu. Udahlah, aku percepat aja. Dengan cara apa? Dijual. Dijual pun harganya itu cuma 30 keping uang perak. Yang adalah seharga budak belian. Coba, dia menjual gurunya yang susah yang dikejar-kejar orang Farisi. Kalau kita punya barang yang dicari orang, kita pasti jualnya mahal dong, bukan jual murah dong. Nah, Yudas ini jual murah. Terus dia juga nggak kepengen kok uang itu. Buktinya ketika dia lihat, dia nyesel kok. Loh kok jadi gini ya? Terus dia lemparin uangnya. Dia menginginkan sesuatu yang lebih besar. Dia pengen Tuhan Yesus itu, dia bukan pengen Yesus itu mati loh, bukan. Dia pengen Yesus itu menyatakan diri, jadi raja, dan dia jadi punggawa-punggawanya gitu. Nah, keserakahan inilah yang mematikan Yudas, bukan soal menyerahkan Yesus kepada imam besar, bukan. Tetapi keserakahan inilah yang membinasakan Yudas. Yudas nggak pernah bertobat dari keserakahan ini, sehingga dia menjadi anak kebinasaan. Itu maksudnya, nggak pernah ditentukan, Tuhan tidak pernah menentukan seorang pun untuk binasa. Oke? Lili, silakan Li. Saya mau tanya, tadi ada terselip kata dari Kak Ane bahwa profetik itu tidak ada. Maksudnya gimana ya, Kak? Bukan profetik itu tidak ada. Maksudnya, kalau jangan salah memahami label istilah profetik. Misalnya gini, tadi ya, gagal paham kan orang perjanjian lama. Tuhan itu bilang, tuliskanlah ini sebagai lambang di dahi dan di tangan. Kemudian mereka betul-betul mengikatkan itu kan di dahi dan di tangan. Padahal mestinya kan kita paham dong, kalau itu tuh bukan seperti itu. Tetapi maksudnya adalah, taruhlah itu di pikiranmu dan lakukanlah itu setiap hari. Itu maksudnya Tuhan kan? Tetapi orang Yahudi kan gagal paham. Nah, saat ini orang Kristen banyak yang gagal paham seperti itu. Pakai tulisan ayat-ayat, di bawah ayat-ayatnya. Dengan embel-embel, dengan pembenaran, ini kan profetik gitu. Nah, jangan dipahami seperti itu. Jangan buat profetik-profetik seperti itu. Itu yang salah. Atau misalnya pakai baju dengan baju tulisan kudus, terus dia jadi kudus. Oh, ini pakai baju jubah warna putih. Putih adalah lambang kekudusan. Maka kalau saya pakai jubah warna putih, lalu saya menari, maka saya jadi kudus. Dengan alasan itulah profetik. Dengan dilabel profetik.
itu salah. Itu sama seperti orang Yahudi pakai tefilin, padahal Tuhan suruh perbuatan. Lakukan Taurat itu dengan perbuatan, tapi Yahudi lakukan dengan tefilin, ngikat tefilin. Itu maksudnya. Oke, paham ya? Ya. Masih ada satu lagi pertanyaan. Mengenai tanda-tanda profetik yang Kak Ane singgung sebagai tanda lahiriah yang gagal paham. Bagaimana dengan tanda profetik yang belakangan sering kita dengar, seperti mengurapi rumah dengan minyak, menaburkan garam di tempat-tempat yang tidak tahir, minum minyak zaitun, memendam kitab suci di tempat-tempat yang belum menerima keselamatan Yesus. Apakah signifikan atau bermanfaat? Terima kasih. Ya, yang bermanfaat adalah minum minyak zaitun. Kalau bisa sama tomat yang direbus sedikit ya supaya kulitnya ngelupas. Terus udah gitu pakai jeruk nipis juga ya, sama jahe. Karena itu melunturkan kolesterol. Oke? Setuju? Nah, itu yang bermanfaat. Kalau garam jangan banyak-banyak karena menimbulkan darah tinggi. Gitu. Nah, tetapi kalau ini dipahami buat ngusir setan, Tuhan Yesus nggak pernah loh nyontohin itu. Bahkan nabi-nabi di perjanjian lama nggak pernah ngusir setan pakai garam. Nggak pernah. Ya, nggak pernah nabi-nabi di perjanjian lama tuh ngusir setan pakai garam, menaburkan supaya apa? Supaya musuh dikalahkan terus ditaburkan garam. Kecuali memang itu disuruh sama Tuhan. Dan itu pun kalau Tuhan suruh tidak pernah berulang. Kalau Tuhan suruh Nabi Yehezkiel misalnya ya, saya lupa ada Yehezkiel siapa. Kamu pakailah kuk gitu. Tuhan nggak pernah suruh nabi yang lainnya begitu. Tuhan suruh seorang nabi kawin sama pelacur, tapi Tuhan nggak pernah suruh nabi yang lain. Jadi itu memang perintah langsung gitu. Kalau ada hal-hal yang nyeleneh, Tuhan suruh mengepung kota Yeriho, dikelilingi 7 kali, tetapi tidak pernah lagi itu dilakukan mengelilingi kota yang lain 7 kali, nggak pernah. Jadi jangan itu dimetodekan. Misalnya gini, Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang buta dengan cara meludah. Tapi 1 kali. Nah, jadi jangan mengkotakkan caranya Tuhan. Jangan diformulakan gitu, jangan. Yang formula itu yang rumusannya tetap itu ya pakailah rumusan yang tetap, tapi rumusan yang alternatif itu jangan di pengalaman-pengalaman yang macam-macam itu jangan dirumuskan. Apa itu rumusan yang tetap? Kalau ngusir setan pakai nama Tuhan, itu Tuhan sudah ajarkan. Nah, jangan kita bikin kreativitas yang di luar yang Tuhan ajarkan gitu. Kita bikin kreativitas sendiri. Ya, ngusir setan pakai tari-tarian. Ya setannya nonton, asik ada yang nari gitu. Bingung saya, ngusir setan pakai tari-tarian gitu ya, kayak film Hongkong, film vampirnya Hongkong itu. Jadi profetik yang benar gimana contohnya? Ada satu lagi Kak. Ya profetik yang benar kalau kita betul-betul melihat penglihatan dan dapat penyataan Tuhan. Tetapi setiap penglihatan dan penyataan Tuhan itu kan harus diuji. Di kitab para rasul itu misalnya gini, Nabi Agabus bilang sama Paulus gini, orang yang pakai ikat pinggang ini, dia akan diikat, dia akan diseret, dia akan gini yang terjadi. Nah, dia mendapatkan penglihatan seperti itu dan dia sampaikan. Itu betul. Tetapi ingat, di sini juga ada salah penafsiran. Orang-orang yang ngedenger, itu salah penafsiran loh. Jangan pergi Paulus, jangan pergi ke sana, jangan pergi. Nah, jadi setiap penglihatan profetik itu harus diuji. Satu harus diuji. Yang kedua, harus disampaikan apa adanya tanpa penafsiran. Tanpa penafsiran. Karena penafsiran manusia itu seringkali salah. Nanti deh, suatu saat saya akan sampai ke sana. Saya kan udah janji ya. Saya akan sampai ke karunia-karunia roh. Ya. Tapi saya akan kasih dasarnya dulu. Ya, kalau begitu sudah semuanya. Ya, baiklah, kita akan berdoa sama-sama dan kita bersyukur untuk sesi yang sudah selesai. Kita mengucap syukur, mari kita berdoa. Terima kasih untuk pertemuan malam ini, pertemuan yang memberkati kami. Kami bersyukur, kami terima berkat dari Bapa di surga dan dari anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus yang memenuhi kami. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus berkati. Selamat Selamat malam. malam, sampai minggu malam. depan.